Kita bersyukur karena hari ini Tuhan beri kita kesempatan bersama-sama untuk bisa merenungkan arti hidup ini. Saudara dengarkan berapa kalimat ini. Yang nomor satu, saya ingin katakan begini. Sesibuk-sibuknya kita, belajarlah untuk punya waktu merenung. Coba simak baik-baik kata ini. Sesibuk-sibuknya kita, usahakan punya waktu untuk merenungkan kehidupan ini. Ternyata merenungkan kehidupan ini sangat indah. Bukan melamun ya, beda sekali. Beda sekali. Merenung dengan melamun itu beda. Kita akan coba melihat fakta. Mengapa Papa di surga, kalau kita lihat firman-Nya, lebih banyak dia berbicara tentang belajarlah kamu dari binatang ini, belajarlah kamu dari binatang itu. Dan itu ternyata betul. Perenungan yang paling indah, saudara, saya ingin setiap kita mulai hari ini belajar hal ini. Perenungan yang paling indah itu ternyata kalau kita bisa merenungkan tentang beberapa jenis binatang. Dan kita akan belajar dari mereka hal yang indah sekali. Lagi sekali saya ulangi. Ajari anak-anak kita untuk mereka bisa belajar tentang binatang-binatang itu. Karena Tuhan kita begitu banyak bicara tentang binatang. Gak taunya kita harus belajar dari mereka. Ada banyak hal yang kita kalah dengan mereka. Nah, contoh aja. Pernah nggak kita mikir, kenapa sampai hari ini tidak pernah ada binatang itu yang patah hati, putus asa, terus bunuh diri? Pernah renungkan itu? Yang lebih simpel lagi, coba renungkan. Pernahkah kita mengetahui ada binatang kecelakaan antar mereka? Ngerti maksudnya? Kita nggak pernah lihat mereka kecelakaan, tidak. Itu adalah sederhana sekali. Kita nggak pernah menemukan ada binatang setelah dia jalan, terus bilang, wah keliru ini. Terus dia cari lagi. Enggak. Kenapa? Karena ternyata dalam hidup mereka punya satu sikap yang sangat indah, yaitu bergantung penuh kepada Tuhan. Saya beri contoh. Suatu kali ketika Tuhan Yesus berkata tentang kekhawatiran dalam hidup. Saya percaya semua kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kedudukan kita, posisi kita, dalam kemasyarakatan, dalam pemerintahan, dalam apa saja. Yang namanya manusia pasti kita pernah khawatir. Jawab iya atau tidak? Tidak mungkin ada manusia nggak pernah khawatir. Nah, ternyata binatang, khususnya burung, yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 6. Burung itu nggak pernah khawatir akan hidupnya. Kalau kita baca Matius 6 contohnya, Yesus berkata, lihat burung-burung di udara. Mereka nggak pernah menabur, nggak pernah menuai, mereka nggak pernah punya lumbung. Tapi tiap hari mereka bisa bersuka cita. Kita nggak pernah ketemu burung ngomel, bukan? Wah, kalau ada burung ngomel itu burung paling mahal sedunia itu pasti. Walaupun hari itu ada badai yang besar, ada bencana alam yang menakutkan, sehingga nggak ada makanan buat mereka. Jawab pertanyaan saya, apakah mereka stres kalau ada badai? Enggak. Kalau saya pakai istilah zaman sekarang, apa arti Yesus berkata, belajar dari burung-burung. Mereka nggak punya lumbung, nggak pernah menabur, nggak pernah menuai. Artinya begini, belajar dari burung. Mereka tuh nggak punya ATM, nggak pernah stres. Betul nggak? Kita punya ATM sering stres. Nah, satu hal waktu saya masih kecil, anak-anak kalian perhatikan ini. Burung itu sungguh luar biasa. Saya kecil tinggal di desa, sehingga saya tahu betul kehidupan mereka. Maka itu ketika saya jadi hamba Tuhan, terus ada ayat itu, saya ingat kembali waktu masa kecil. Nah, waktu saya masih kecil, saya nggak pernah tahu kalau ada firman seperti itu. Apa yang saya perhatikan? Saya itu kagum dengan burung-burung itu. Bahkan pada satu saat saya itu sempat iri hati dengan mereka. Apa yang saya iri hatikan? Coba perhatikan. Anak-anak, saya tidak tahu berapa kali dalam hidupmu pernah melihat burung itu buat sarang. Perhatikan deh, kalau mereka buat sarang itu indah sekali. Waktu burung ini buat sarang, rumput kering yang pertama, atau daun kering yang pertama, atau ranting yang pertama dia angkat ke pohon untuk mereka taruh ranting itu. Saya tanya, anak-anak harus jawab ya, yang tua-tua mikir juga. Apakah ada temannya burung yang tunggu di atas untuk megang helai yang pertama atau ranting yang pertama? Ada tidak? Oh iya, tidak tahu. Jujur sekali kamu, Yohanes. Betul, siapa? Apa tidak? Oh iya, kamu kok tahu, pernah lihat? Betul. Jadi Yohanes jawabnya betul, tidak tahu, karena memang di kota begini gak ada burung. Buat saya ditembakin semua sama orang-orang. Maka itu istri saya marah kalau kami jalan terus lihat ada orang bawa senapan angin nembak burung. Dia marah sekali. Karena itu kejam betul. Jadi betul Yohanes jawab. Tapi siapa Joshua namanya? Joshua tahu. Memang tidak ada. Itu yang heran. Tidak ada
burung yang lain yang megangi helai yang pertama ditaruh di atas. Apa yang kita pikir? Kalau kita tahu bahwa nggak ada burung yang lain yang memegangi itu, jadi seharusnya bagaimana? Susah nggak buat sarang burung itu? Susah sekali. Berapa kali dia harus jatuh? Karena helai pertama bisa kena angin, lalu terbang. Jadi kalau kita lihat sarang burung sampai jadi seperti itu, betapa sulitnya dia. Luar biasa kesulitan mereka itu. Nggak usah dicoba, ngapain? Tapi renungkan. Ya, merenung itu penting. Besok siang, anak-anak ya perhatikan besok siang. Ayo semua kita ikat tangan kita, dua tangan ke belakang. Lalu pakai mulut kita ambil daun kering buat sarang burung. Bisa nggak? Hebat sekali mereka itu. Ini contoh lain, saya kembali supaya saudara punya pemikiran. Secara logika, menurut saudara, yang perlu pemimpin, anak-anak jawab ya, semuanya. Secara logika, menurut kita, binatang atau manusia yang perlu pemimpin dan dipimpin. Logika ini ya, logika. Ayo, binatang atau kita yang perlu pemimpin dan perlu dipimpin? Ayo cepat jawab. Logikanya, binatang logikanya. Iya toh? Karena mereka itu bodoh. Karena mereka nggak sekolah. Tapi yang heran saudara, sampai hari ini kita nggak pernah ketemu burung buat pilkada. Kita nggak pernah ketemu ada harimau buat pemilu. Tidak. Nah ternyata logika kita salah. Manusia yang perlu pemimpin. Binatang itu nggak perlu pemimpin. Binatang itu nggak perlu pemimpin. Kita yang perlu pemimpin. Nah berarti siapa lebih pintar, mereka atau kita? Mereka lebih pintar dari kita. Bukan cuma lebih pintar. Kembali ke burung lagi. Begitu sarangnya jadi, betinanya bertelur. Dulu di desa masih ada namanya burung manyar. Nah di antara burung-burung itu burung manyar yang saya paling kagum. Saya nggak tahu orang Makassar bilang apa. Burungnya warnanya kuning. Terus sarangnya itu menggantung seperti botol. Dia cuma punya satu lubang untuk dia keluar masuk. Ada nggak burung itu? Pernah lihat? Burung apa namanya? Orang Makassar bilang apa? Warnanya kuning. Jadi kalau itu dulu dia di pohon kapuk. Paling banyak. Itu kayak botol bergelantungan. Tuh saya masih kecil lihat itu. Yang saya heran. Bagaimana ngikatnya kok nggak jatuh? Waktu dia mengerami itu. Lalu anaknya mulai besar. Terus ngelemnya pakai apa? Rapi sekali seperti botol. Coba kita lihat sarang lebah. Lebih hebat lagi. Lebah itu selalu segi 6 bukan? Dan sampai hari ini manusia dibuat kagum. Tidak ada lebah buat sarang terus yang miring-miring gak simetris, gak ada. Semuanya simetris. Sepertinya mereka pakai meteran buat itu. Kagum gak lihat mereka? Siapa yang ngajari mereka? Kenapa bisa simetris sarang lebah itu? Segi 6. Kembali pada burung. Pinternya mereka, lihat ya. Begitu sarangnya jadi, induknya bertelur dan dirami. Ngetas. Anak dipelihara. Nah yang saya iri hati di sini. Begitu anak-anaknya bisa terbang. Saya tanya kepada saudara. Mereka pakai lagi sarang itu atau mereka buang? Coba jawab. Pakai lagi atau dibuang anak-anak? Ayo pakai lagi atau dibuang? Nah lihat. Ada nggak saudara kenal konglomerat di Makassar? Orang yang paling kaya. Begitu menikah buat rumah. Anak sudah besar rumah dibuang. Nah coba jawab. Ada tidak? Berarti siapa lebih kaya? Burung atau orang? Hebat sekali. Yang lebih mengagumkan lagi. Kita itu jarang lihat sarang burung jatuh ke tanah. Jarang sekali. Padahal rumah mereka nggak pakai fondasi. Kena hujan, kena angin. Kenapa tidak jatuh? Bisa merenungkan ya soal itu. Maka kita kalau diam-diam merenungkan. Tentang burung-burung. Tentang binatang itu. Mereka itu nggak pernah khawatir, nggak pernah panik. Jadi siapa lebih pintar? Kita atau mereka? Mereka lebih pintar. Kita sekolah, arsitek. Buat rumah pakai fondasi sekuat apa? Banjir, longsor, runtuh juga rumah itu. Burung tidak. Yang berikut, binatang atau kita yang lebih sehat? Ayo, binatang atau kita lebih sehat? Pintar. Maka kita tolong ya orang tua, ajar anak-anak kita nonton TV yang acara-acara pendidikan. Siapa yang senang nonton National Geographic? Banyak channel TV soal itu. Tolong ya, awas mama-mama yang kurang ajar suka nonton sinetron bertobat. Sinetron itu merusak ya. Siapa? Ayo, jangan tunjuk siapa, ayo. Awas ya nonton sinetron ya. Ngapain nonton sinetron? Sinetron cuma belajar melotot berteriak. Betul nggak? Mau dipelajari. Apalagi soal nonton gosip. Harus bertobat lebih lagi. Mau belajar cerai di situ. Ini contoh yang luar biasa. Binatang itu jauh lebih sehat dari kita. Mereka itu nggak pernah masuk angin. Kehujanan, kepanasan, kena angin. Coba kita. Berapa kali kita ngalami? Terlalu panas pusing. Banyak hujan pilek, repot kita. Kau binatang enggak?
mereka kalau makan apa saja nggak pernah dicuci atau direbus, nggak sempat.